Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk hari yang ke-18 dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu kita selalu berdoa. Pertama, ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih dosa kita belum terampuni, kita berdoa supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita berharap berdoa supaya diberi kekuatan untuk beribadah terus, semakin lama semakin kuat. Walaupun fisik terasa kadang-kadang sudah mulai terasa agak lunak, ya, tapi semakin kuat. Dan yang paling penting sekali doa kita supaya kemauan kita untuk beribadah semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu juga tentu tadi waktu tahmid yang pertama kita berdoa, ya, yang pertama kita minta tolong, minta ampun, ya, perlindungan kepada Allah dalam persoalan dunia, dari godaan-godaan dunia, dan termasuk juga dalam godaan-godaan ketika kita beramal dalam agama, ya. Kenapa begitu? Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Kita juga berlindung dengan Allah dari urusan agama. Kenapa kita harus berlindung dengan Allah dari urusan agama? Sering-sering kita katakan bahwa setan tidak pernah berhenti mengintip kita. Kemana kita pergi diintipnya terus. Kapan kita terlengah dia masuk ke dalam hati kita, lalu digelincirkannya kita. Nah, ketika kita lengah, kita sedang beribadah, kita lengah juga beribadah itu, maka setan masuk. Dengan ibadah itu dimunculkannya perasaan sombong. Ibadah awak banyak dari orang, munculnya perasaan ria, ingin ditengok oleh orang. Puasa kita baik, ya, tahajud kita baik, tilawah kita cukup, infak kita banyak, setan masuk di situ. Makanya selalu ketika kita akan beribadah, di samping baca bismillah, a'udzubillah itu jangan tinggal. A'udzubillah artinya kita berlindung dengan Allah supaya setan itu dibuang, dijauhkan oleh Allah. Ini yang paling berat, itu godaan terasa. Oh, ini kamu sudah berapa juz selama Ramadan ini? Tanya pada kawan. Pak, saya baru sedikit. Muncul di hati, kalau saya sudah hampir 30 juz. Ria. Itu setan masuk di situ. Makanya dulu pertemuan kita sebelumnya sudah kita katakan, selalulah kita isti'adzah, ta'awud dengan Allah daripada setan yang terkutuk itu. Bapak dan Ibu sekalian, sempena nuzul Quran, ya, kita merasakan masing-masing, ya, Pernah sekali ketika dalam sebuah wirid baca Quran bersama-sama, baca Yasin bersama-sama, ketika selesai semua, saya tanya kepada jemaah yang ikut membaca Yasin bersama-sama itu, baca Al-Quran bersama itu. Saya tanya, apa perasaan ibu-ibu, bapak-bapak sesudah membaca Al-Quran itu? Mereka bilang semuanya tenang, Pak, tenang. Bapak ibu ngerti tidak ya Pak baca? Tidak. Tapi tenang. Memang salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah ketenangan. Syifa'ul lima fis sudur. Walaupun tidak ngerti tapi tenang. Nyaman rasa hati. Hilang.
Kenapa bisa tenang seperti itu? Inilah hadis dari Syuraih bin Khurazi mengatakan begini. Suatu ketika Nabi kepada sahabat berkata, absyiru, absyiru, bahagialah, bahagialah kalian, kata Nabi kepada sahabat. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah bahagia? Fa inna hadzal Qur'an tafratun biyadillah wa tafratun bi aidikum. Al-Qur'an itu umpama tali. Ya, tali yang dijulurkan Allah dari langit ke bumi. Ujungnya yang satu di tangan Allah, biyadillah, pegang oleh Allah. Ujungnya yang satu lagi di tangan kamu, kata Nabi. Di tangan kalian, kata Nabi. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, saat itu kita sedang online, kita sedang connect dengan Allah, sedang berpegangan dengan Allah. Luar biasa. Maka kata Nabi, fatamasaku, pegang erat. Fatamasaku itu artinya pegang erat dalam artian tali itu pegang, jangan lepaskan. Karena satu lagi ada di tangan Allah, tali itu. Fatamasaku lan tadillu wala tahliku. Kalian tidak akan sesat dan kalian tidak akan binasa abadan, selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang berpegang tali, ya, tentu kita sedang melakukan hubungan yang sangat erat dengan Allah. Andaikan terjadi tarik menarik misalnya, untuk Allah maha kuat. Tali yang kita pegang di ujung itu satu lagi Allah tarik kita kepada Allah. Makanya kita berada di dalam dekapan Allah. Itulah yang membuat kita menjadi tenang membaca Al-Quran itu. Kesempatan terbesar untuk semakin dekat dan dekat sekali dengan Allah, ketenangan itu di bulan puasa ini, membaca Al-Quran itu. Tapi dulu juga sudah kita sebut, supaya ketika kita akan baca Al-Quran itu tali tidak lepas dari tangan kita, maka kita jauhkan setan dari diri kita. Jauhkan setan, ditepis setan itu. Tadi dengan baca ta'awudz, dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan jauh. Nah, ketika itu kita lanjutkan dalam hadis berikut, ijma'u qulubakum inda tilawatil Quran. Kumpulkan hatimu ketika membaca Al-Quran. Memang hati banyak, hati satu, tapi cabangnya banyak sekali, bersebar kemana-mana, berkemana-mana. Makanya ketika baca Al-Quran kita fokus. Saat itulah kita berada dalam genggaman Allah, tenangan Allah. Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin terasalah bahwa kita sedang berpegangan tali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, jangan bercerai-berai. Nah, kalau kita banyak membaca Al-Quran, kita sedang berada dalam tali yang sama, dan satu lagi dipegang oleh Allah. Kita berada dalam tali yang sama, memegang satunya di tangan Allah. Nah, ketika itu kita sedang bersatu. Kalau kita tertanam ta'awudz itu dalam hati kita, berlindung dengan Allah dari setan itu, ya,
Dalam ayat lain kita min hamazatis syaitan. Hamazat itu arti salah satunya adalah dicekik oleh setan. Cekik oleh setan bukan ini. Hati kita itu diikat oleh setan sehingga tidak masuk benar. Nah, orang yang membaca Al-Quran tetapi hatinya justru jauh dari Al-Quran, tidak tenang dan tidak merasa terikat antara satu dengan lain, hati-hati. Sebenarnya waktu itu setan masih bermain ketika baca Al-Quran, karena hati sedang tidak penuh dengan mengingat Allah, maka setan lari. Oh, rupanya setan bisa juga masuk ketika baca. Iya, dimasukkannya perasaan ria, dimasukkannya perasaan ujub. Kalau tidak ria, ujub lagi. Ujub itu merasa diri paling baik, amal kita paling baik, ya, ibadah kita, tilawah kita paling banyak, zikir kita paling banyak, tahajud kita paling banyak, disebut-sebut ke orang. Itu setan ketawa. Setan ketawa. Ibadah yang banyak itu kita bangga-banggakan, setan ketawa, dia berhasil. Nanti ketika dihisap, ibadah yang banyak itu tidak ada. Tidak ada, kosong catatan kita. Kenapa? Karena sudah hilang semua. Dalam Al-Quran dikisahkan, nanti di akhirat ketika ternyata ibadah kita hilang, dosa malah yang banyak, kita salahkan iblis. Itu di hadapan Allah. Salahkan iblis. Kata iblis, mengalah dia nang salah. Bah kamu nembok. Ya. Kenapa pula saya yang kamu salahkan? Kamu yang salah, kenapa mau ikut saya? Sekarang ada Rasul seorang. Itu iblis. Jadi kalau ada manusia yang seperti itu sama aja iblis. Pai ke pengadilan ada gara-gara pajak. Ngalu gara-gara dino kan wang lan apa. Ana bunga mah dan bawa gini sesuai yang seorang. Ya, artinya begitu nanti di akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, beribadah itu mendapatkan titel penghargaan yang tinggi di sisi Allah itu tidak mudah. Tidak langsung diberi aja oleh Allah seperti itu, tetapi capaian, berusaha. Makanya dalam salat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami. Dulu Pak Amin pernah tanya, hidayah itu apa? Apa hidayah itu? Beri kami hidayah. Hidayah itu petunjuk, hidayah itu cahaya, hidayah itu kekuatan. Petunjuk siapa? Petunjuk Allah, cahaya Allah. Kalau cahaya Allah akan membawa kita kepada jalan yang benar. Kekuatan Allah yang datang ke kita, diberikan ke kita. Kalau kekuatan Allah, kita akan kuat menempuh segala macam cobaan itu. Nah, dulu kenapa sahabat Nabi beserta sahabat dan sahabat juga kemudian berperang melawan orang kafir yang begitu kuat, begitu banyak dan terlatih bahkan. Karena apa? Kekuatan mereka itu dari Allah. Apa mereka ketika menghadapi musuh yang banyak itu, apa yang diucapkan mereka? Hasbunallah, ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kami tidak minta tolong kepada siapa-siapa, cukup Allah. Itu bulat di hati. Ketika bulat di hati, maka kekuatan itu muncul, kekuatan bersama Allah. Nah, dulu juga sudah kita katakan, ketika kita membaca basmalah atau bismillah, ketika kita akan melakukan sesuatu, Allah sudah ikut bersama kita. Bapak Ibu sekalian, inilah ya salah satu hikmahnya kita berkumpul seperti ini. Kita melihat, syukurlah hati kita masih mau dibawa dan semakin kuat. Saya yakin
Tidak semuanya kita berangkat dari rumah dengan lalu asa langsung saja berangkat dari pagi. Habis apa namanya? Atau bahkan waktu mau sahur pun pasti ada jihad. Pasti ada jihad. Mungkin Sauti sudah Bapak Ibu sekarang jam sekian, itu tuh lalu sedang lama, sedang enak, selimut sedang sanang, apalagi saya duit pula. Ya. Tetapi karena tadi, alhamdulillah ada cahaya Allah, kita buang itu semua, berlawan itu semua. Ketika itu dilawan, sampai sekarang di masjid duduk, nanti insya Allah kita salat suruh, kan satu paket, sunat fajar, kemudian salat subuh berjamaah, kemudian zikir. Kita duduk sekarang ini dalam keadaan berzikir, kemudian suruh, itu kan satu paket semua. Tadi beratnya bukan main. Makanya dulu orang tua, kenapa orang tua mengatakan beribadah nih waktu muda lah lebih kuat. Tapi waktu muda itu yang paling berat. Rupanya setelah tua lebih berat lagi. Badalah banyak sakit-sakit kan, membarik panik segala macam. Tapi dilawan itu semua. Ketika dilawan, terlawan, akhirnya berhasil. Apa yang datang? Alhamdulillah, kesenangan hati. Cobalah kalau tidur di rumah, nanti terbangun sudah hari siang, pasti ada penyesalan yang tak habis-habis. Jadi makanya orang tua mengibaratkan dulu surga itu pagarnya kue, neraka itu pagarnya terbalik. Neraka itu pagarnya kue, kalau surga itu pagarnya duri. Ya, kita lewati duri masuk surga. Tetapi kita lewati, kita makan kue, masuk neraka. Karena godaannya seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian, bagaimana kita akan baca Al-Quran terus? Kita kan juga ke pasar, ke kantor segala macam. Kan kami dibawa mushaf terus. Baca saja Fatihah sudah baca Al-Quran. Itu malah ibunya, induknya Al-Quran. Semua tersimpul di situ. Jadi kemana pergi baca Al-Quran, kemana pergi kita baca Al-Quran, berarti kita kemana pergi menggenggam tali yang juga digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, itu ya. Yang kedua, nanti kita akan dihisab di akhirat. Kalau kita ingat ya hadis Nabi, orang yang meninggal dunia dia akan dihantar oleh 3 ke kuburnya. 3. Yang pertama keluarganya, anak, istri, cucu segala macam, mantap. Yang kedua harta, ya mungkin pakai mobil segala macam, itu harta. Yang ketiga amal. Ketika kita sudah masuk ke dalam lahat, yang 2 kembali. 1 cuma yang tinggal mana-mana kita. Bayangkan kalau yang 1 itu cuma sedikit atau tidak ada sama sekali, sendirilah kita dalam kubur. Itu perlu kita bayangkan, dan bukan orang tua saja yang harus dibayangkan, karena ada juga cemeh biasa. Itu pengajian subuh itu, menunggu waktu Isra segala macam itu kan orang tua-tua, orang akan mati besok. Katanya yang muda-muda tidak. Kata orang tua, hidup ini bagaikan kelapa, buah kelapa. Tua muda jatuh. Kalau di musim Covid, kok yang banyak jatuh itu diambil orang muda. Ya kan? Yang muda yang banyak diambil. Bawa dari Priaman, dari kubur segala macam, dan tua 3. Jangan-jangan begitu juga kondisi. Jangan dikira ketika kita muda akan lama mati daripada yang tua, belum tentu. Ya.
Begini malah mudo namanya mati. Diambil orang. Makanya tanamkan itu perasaan itu sekarang bahwa seberapapun kita umur kita bahwa kita akan kemana. 3 hal yang dibawa. Kemudian ketika dihisab nanti di akhirat, ada orang yang hisabnya mudah, ada orang yang hisabnya berat. Yang mudah itu siapa? Yang mudah itu adalah orang yang ketika dibuka catatan amalnya, ya, umpamanya Allah lihat, lalu Allah sudah selesai. Kenapa? Bersih, ya. Artinya ketika di dunia dia tidak banyak bersengketa dengan orang lain, dengan amalnya itu bersih. Kata Nabi, takutilah apabila nanti dihisab di akhirat, hisabnya diperdebatkan. Perdebatkan itu banyak dihitung-hitung, banyak yang harus dihitung, hartanya, anaknya, kekuasaannya, segala macam, atau mungkin dia banyak berutang kepada orang lain. Itu berat. Makanya seorang mukmin yang cerdas adalah mukmin yang sebelum mati menyelesaikan semua perkara yang akan mungkin membuat hisabnya nanti di akhirat bermasalah. Makanya diajarkan doa oleh Nabi, Allahumma hasibni atau hasibna bihisaban yasir. Jadi di antara doa misalnya kalau untuk jangan kita masuk neraka, ya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tambah satu lagi, Allahumma hasibni bihisaban yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu begitu ditengok oleh Allah, diperlihatkan oleh mereka catatannya, sudah selesai. Kenapa? Memang ketika di dunia dia sudah selesaikan. Utang-utangnya dengan orang diselesaikan, hutang uang, hutang harta diselesaikan, dan hutang-hutang apa? Hutang apa namanya itu? Kita menjelekkan orang, kita memfitnah orang, kita menggunjingkan orang, selesai. Kenapa? Sudah kita maafkan dan kita pun sudah minta maaf. Nah, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Harta-hartanya sudah disediakan, dibagi-bagikan misalnya. Saya ingin mengulang cerita sedikit lagi waktu saya ke Bandung berapa tahun lalu itu, singgah ke yayasannya Darut Tauhid Agim itu ada seorang sepasang suami istri pengusaha kaya raya. Dia anak-anaknya sudah lepas semua, rumahnya besar, cantik, mahal sekali rumah itu. Apa dia bilang? Dia sedang bersiap-siap untuk menghadapi mati. Dia tidak mau nanti hisabnya di akhirat sulit. Maka dia datang kepada Agim, katanya, ini rumah saya, ambillah untuk yayasan. Cuma saya minta numpang saja satu kamar bersama istri, ya, menjelang kami meninggal. Ambillah semua. Itu orang itu sudah meninggal, itu orang yang lepas, sudah bebas. Nah, ketika menafsirkan ayat, kan kita mendoakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat. Di antaranya adalah wassalihin. Ya, minan nabiyyin wassalihin wasyuhada wassalihin wa hasbuna ulaika rafiqa. Siapa yang dikatakan orang saleh? Rupanya para mufasir menafsirkan, menjelaskan ayat salihin itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Orang salih itu orang setiap hari selesai dalam dirinya. Urusan dengan orang, urusan dengan habis. Semua hak orang sudah dikasihkannya, utangnya dibayarnya. Bermasyarakat dia tunaikan kewajibannya bermasyarakat, ikut dia bermasyarakat, tidak menjadi orang yang sendiri, dan dia tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah menyakiti hati orang, tidak pernah apalagi memfitnah-fitnah orang.
Itu namanya orang saleh yang selalu menghisap dirinya setiap hari dia bersih. Dia kayak orang kerja di bank. Orang kerja di bank itu kan jam kerjanya sampai jam berapa? Jam setengah 4, jam 4. Pulangnya biasa malam. Kenapa? Selesai dihitung, diselesaikan dulu baru pulang. Nah, kita berharap juga seperti itu. Kalau kita nanti meninggal, diselesaikan dulu masalah dunia ini, masalah lain, baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa, Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dengan hisab yang mudah. Bapak Ibu sekalian, jadi kembali kepada yang tadi, ingat hidup ini tetap berpegang dengan tali Allah. Godaan sekarang bukan main banyak. Main banyak. Ya. Kiri, kanan, atas, bawah, di dalam diri banyak sekali tantangan. Tapi kalau kita berpegang sekuat apapun godaan itu, ibarat terayun-ayun lah kita gitu, tapi talinya kuat, tali satu dipegang Allah, maka kita akan aman. Dan aman. Nah, untuk itu selalulah berada dalam kebersamaan untuk kita saling mengingatkan. Bersyukur kepada Allah, hati kita digerakkan untuk datang ke masjid subuh mendengar pengajian, bersyukur. Orang yang tidak merasakan, tidak pernah ikut, tidak merasakan. Tapi kalau sudah ikut, makanya ajaklah orang. Mari kita mengajak orang terus. Orang itu mau tidak mau terserah orang, tapi kita himbau terus. Ya, melalui WA segala macam, ajak keluarga kita, saudara kita, anak kita, cucu kita. Kalau ibu-ibu, suaminya, kadang-kadang ibu banyak peniam, ini rajin kalau saja, lakinya tidak mau saja. Ya, kalau serang-serang masuk surga, itu laki yang sombong. Ingatkan terus sabar, terus sabar. Kesabaran itu mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Kesabaran itu akhirnya ujungnya adalah tidak ada buah dari kesabaran kecuali adalah kebahagiaan. Kalau kita bertahan dalam kesabaran itu. Waktu sebelum berapa? Masih ada ya? Masih ada. Jadi saya ingin mengulang cerita kali ya, ibu-ibu yang pernah saya ceritakan dulu berulang kali, tapi mungkin ada yang belum dengar. Ini bukti kesabaran itu bawa kebahagiaan. Saya ulang cerita ini kembali ketika saya haji tahun 97, yang anggota regu saya itu adalah ada satu keluarga, dia laki-laki, suami, istrinya, ibunya, kakaknya. Ketika kami kan keluarga pertama ke Madinah, ya, untuk Arbain. Baru beberapa hari di Madinah, kami berbeda kamar. Kakaknya datang ke kamar saya, Pak Ledin, tolonglah Pak Ledin. Apa Bu? Adik saya mau bercerai, suami istri ini, dan mereka sudah membagi-bagi rumah petak. Jadi dia punya rumah petak di Pekanbaru ini, di Madinah berkelahi dan sudah bagi rumah petak. Dibaginya di Madinah. Nanti kalau pulang dari haji, rumah petak sudah dibagi, selesaikan di Madinah. Dia pergi ke Madinah, ke Makkah untuk membagi rumah petak untuk bercerai. Dia minta tolong kepada saya. Saya kan bingung juga. Kalau mendamaikan orang bermasalah itu wajib oleh kita ya. Tetapi ini akan masuk ke kamar orang suami istri, ya, masalah suami istri, gimana caranya? Berat juga memikirkan. Dan orangnya agak sengit juga, kata anak sekarang agak sengit orangnya. Dan dia muda, dia jauh mudanya dari saya, jauh sekali mudanya. Anaknya masih kecil. Gimana ya? Teringatlah saya ini kan ketua regu. Dan ketua regu itu dikasih honor, kalau nggak salah berapa? 1.000, lupa saya, 1.000 rial. Yang pernah jadi ketua regu pernah nggak bayar berapa? Jadi saya ingat saya dibayar. Kalau saya dibayar berarti kan saya juga harus punya kewajiban ini. Tapi kewajibannya berat, memasuki rumah masalah suami istri. Tapi risiko kita mau memegang jabatan dan sudah dibayar
tunjangan jabatannya. Yalah, bismillah saya masuk ke kamar dia. Dibawa oleh kakaknya itu. Begitu saya masuk, matanya melotot ke saya. Melotot. Belum lagi saya ngomong, dia bilang, "Pak, ini bukan urusan Bapak. Ini bukan urusan saya suami istri." Bayangkan oleh Bapak Ibu, awak baru berdua di bayian itu. Lagi cek awak itu makan kata ndak bakaran bian. Belum pernah saya makan kata ndak bakaran bian, baru dibinahkan itu. Saya bilang dosa saya besar juga nih. Jadi dia lagi orang kata ndak bakaran bian. Kita duduk situ. Duduklah saya ingat ya, kalau Bapak Ibu tidak paham kata ndak bakaran bian itulah contohnya. Kalau semua makan ketan biasanya kan pakai kelapa. Ini kata ndak pakai kelapa. Saya diamlah saya. Pahit juga jadi menerima honor dikasih kata ndak bakaran bian. Saya sabarkan diri saya. Setelah duduk, udah tenang dia, saya bilang begini, saya datang ke sini bukan untuk mencampuri urusan kalian suami istri. Saya datang ke sini dalam rangka menunaikan kewajiban, melaksanakan tugas. Tugas saya apa? Sebagai ketua regu, Anda yang memilih saya jadi ketua regu, bukan saya yang minta jadi ketua regu. Nah, saya dikasih honor juga. Bilang, sekarang tugas saya laksanakan. Kita kesini niatnya dari Pekanbaru dulu apa? Kesini kita beribadah. Ingat, iblis tidak pernah jauh dari kita. Iblis ada dengan kita sekarang. Disuruhnya kita berkelahi suami istri. Saya ingatkan bahwa kita biarlah selama kita berapa hari lunakkan hati kita ke masjid. Nah, tugas saya sudah selesai. Saya bilang, saya pamit. Keluar saya. Setelah itu apa? Itu sebelum zuhur. Waktu zuhur, saya lunakkan hati saya. Saya masih muda waktu itu. Siap pula kan berang naik darah waktu itu kan mengasam, ya kan? Tapi saya masih muda. Tapi saya ingat, saya sadar kondisi istilahnya. Saya sadar kondisi saya bahwa saya walaupun muda tapi saya dituakan. Saya harus menjadi orang tua. Salah satu sifat orang tua itu harus sabar. Tenang sih. Di dalam kolam ngerti. Awak gitu pancang perlu penjaga itu. Tapi tidak sabar. Waktu ke masjid saya tunggu dari itu kamar. Saya pegang ya. Ditampiknya tangan saya ada 2 kali maka dapat kata nak garambi. 2 kali. Jadi yang tadi pakai mulut sekarang pakai tangan. Onde. Suka ditinju perlu penjaga gitu. Tapi tidak mungkin kan orang tua ni sabar. 2 kali saya lakukan pegang bau di masjid. Kali yang ketiga dia diam. Diam. Sudah kali yang keempat beberapa hari mulai dia menegur saya. Mulai dia menegur saya. Nah, singkat cerita, saya sudah terlambat tidak saya ingat kita langsung berangkat ke Mekah. Di Mekah saya tengok ibu-ibu, saya ajak yang lain kelompok yang lain ibu-ibu jamaah yang lain, kayak kita damaikan orang dua-dua. Orang lagi sekali ya, pergi kami ke masjid ramai-ramai, kami tinggalkan dia berdua di hotel itu. Ya sudah itu pulang itu udah agak baik lah. Menjelang pergi wukuf berulang lagi. Mungkin orang ini biasa kelahi juga di rumah, ya. Alah, saya dapat tugas jadi ketua regu, orang yang suka bercakap gitu ya. Jadi ujian terus nih, saya bilang ya sabar tuh pahit tapi buahnya manis. Saya ingatkan lagi kita akan pergi wukuf. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Yang dikatakan haji yang sebenarnya adalah Arafah itu yang haji itu. Kalau Arafahnya batal lah hajinya. Saya ingatkan hati. Pergi. Nah, pulang wukuf dah sampai setelah akhir haji wada. Nah, sebelum ke ke Jeddah, Madinatul Hujjaj, saya sedang duduk begini di kamar, dan lain juga duduk. Datanglah orang berdua ini, yang satu mencium lutut saya yang kanan, yang satu mencium lutut saya yang kiri. Apa orang itu? Dia bilang menangis, dia bilang, "Pak,
maafkan kami Pak, berkat kesabaran Bapak kami tidak jadi cerai. Mungkin tidak dikatakannya gara-gara Bapak kami bercerai ya. Tapi gara-gara Bapak sabar kami tidak jadi cerai. Tertumpah air mata saya langsung. Oh, inilah kata Nabi, sabar itu pahit, tapi hasilnya bahagia. Saya tidak tanggung bahagia sekali. Gara-gara awak tidak jadi orang bercerai. Yang gara-gara awak orang bercerai. Cilaku ya. Tapi gara-gara kita orang tidak jadi bercerai. Inilah buah daripada. Nah apa? Karena memang saya mencoba tidak berhenti mengajak. Tidak berhenti mengajak kepada kebaikan. Ayo kita bagi, ayo. Lama-lama apanya membuahkan hasil kebahagiaan yang luar biasa. Karena sabar di dalam melaksanakan kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah seperti itu. Sabar dalam melakukan kebaikan, berbuat kebaikan, termasuk mengajak kepada kebaikan. Saya tengok kawan-kawan di tablik ya, jemaah tablik itu, itu kan selalu tuh gigih tuh, ngajak orang ke masjid. Ada preman diajak ke masjid marah dia. Tapi ada pula yang rajin ke masjid, diajak ke masjid itu orang tuh teruji. Kalau awak rajin ke masjid, datang orang jemaah tabligh, ayo Pak kita ke masjid Pak. Tidak tampak yang ada dalam masjid ke masjid dia sebentar. Nah, tengok ada masjid tadi. Nah, terus sombong. Sudah kena tujuan itu, ya. Jadi kita sudah diingatkan lagi. Tapi orang-orang tabligh kehebatannya di situ saya tengok. Diapakan orang aja tidak perlu diajak terus, mengajak terus, ya. Itu salah satu contoh ya. Jangan katakan saya mengkampanyekan tabligh. Berarti tidak, kita harus melihat sisi positif itu. Kalau ya mau begitu apa salahnya gitu ya. Jadi jangan kita yang tidak jarang ke masjid, ketika datang orang mengingatkan kita, sadar kita. Muncullah datang orang ini mengingatkan, pasti dia suruh Allah. Kemudian kalau yang rajin ke masjid, datang orang mengajak kita, dia disuruh Allah menguji saya. Jadi biarang dulu. Adalah rajin ke masjid, angsa ajak-ajak aja. Oh, angsa lah sebelum masjid. Ya kan? Nak nampak dia butuh matang. Jadi sombong. Disitulah tadi setan bermain. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira demikian ya yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan kita sehat terus. Ya, paling tidak sehat batin, sehat jiwa ini untuk menerima kebenaran. Ya, mudah-mudahan juga tentu kita semua kita doakan menjadi bersemangat dalam beribadah terus, apalagi duduk berzikir menjelang syuruk ini. Kalau masih ada waktu, habis ya, masih ada. Kalau ada yang mau bertanya, ya, kalau ada yang menambahkan, mengomentari akan bagus sekali. Saya bawa kata pepatah Arab, as-su'alu miftahul ilm. Kita sediakan waktu sedikit untuk tanya jawab. Pertanyaan itu kunci ilmu. Ketika kunci ada sama kita buka, maka keluarnya banyak, gitu kan? Jadi kata Nabi, manusia itu kan ada 4 macam. Yang pertama orang tahu, yang tahu kalau dia tahu. Rajulun ya'lam annahu ya. Orang yang tahu kalau dia tahu. Itu tempat bertanya, tempat belajar. Yang kedua rajulun ya'lam la ya'lam annahu ya. Ada orang yang tahu tapi nggak tahu kalau dia tahu. Orang berilmu tapi dia tidak tahu kalau dia lupa. Itu orang tidur tanpa dibangunkan. Yang ketiga orang yang rajulun la ya'lam annahu la ya'lam. Ada orang yang tidak tahu tapi dia tahu kalau dia nggak tahu. Dia tidak berilmu tapi dia tahu kalau dia tidak berilmu. Itu orang tanpa kita. Yang susah rajulun la ya'lam annahu la ya'lam. Itu yang payah. Dia tidak tahu tapi tidak tahu pula kalau dia tidak menganggap diri tahu.
akun susah orang. Jadi ketika kita bertanya, terpancinglah orang ditanya itu mengeluarkan apa yang pada dirinya, maka tahulah semua yang lain gitu. Baiklah, karena waktu sudah habis, masuk waktu syuruk ya, dan kita cukup masih demikian dulu. Dan lagi-lagi saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan penyampaian saya. Tetapi walaupun demikian, mudah-mudahan pertemuan kita singkat ini bermanfaat untuk kita semua, tentu terlebih lagi adalah untuk saya sendiri. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sama. Ya, ini permintaan doa kita doa. Baiklah, ini kita diingatkan oleh Pak Amin untuk berdoa bersama. Nanti doa lagi masing-masing sehabis salat. Ya, kita lakukan scanning dulu hati kita, di detox dulu racun-racun yang ada dalam hati dengan mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Al-Fatihah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna waghfir lana dzunubana wa walidaina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Allahumma hasibna bihisaban yasira. Allahumma hasibna bihisaban yasira. Allahumma hasibna bihisaban yasira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Muhammadin. Amin.